interaksi dengan teman-teman, ini juga harus tetap rambu-rambunya harus Rambu. ada. Ada kasus seorang laki-laki yang kasih motor sama kantornya, Iya. tapi tugasnya ngejemput karyawati yang lain gitu, Oh, karena ya searah Allah. rumahnya. Kamu dikasih motor, tapi tugasnya jemput dia. Dia merasa ini memang jadi masalah nanti. Udah mendingan saya nggak usah dikasih motor gitu. Kasih aja motornya sama dia, saya punya motor sendiri. Benar, Nah, jadi ada hal yang harus diperhatikan yang seperti itu. Baik, karena memang Ustadz pada realitanya nih Ustadz ya, kalau misalkan sudah menjadi seorang suami dan juga istri, ini kan pasti ada batasan pergaulan yang memang perlu dibatasi begitu ya Ustadz ya. Kayak misalkan tadi contohnya nggak boleh pulang telat, atau misalnya karena udah ada kewajiban lainnya begitu kepada istri. Lalu juga misalnya kalau ingin bersilaturahmi dengan siapa-siapa juga, misalnya istri harus didampingi suami juga begitu Ustadz. Batasannya sampai sejauh mana begitu Ustadz? Iya, kalau dalam Islam kan ada batasan untuk menghindari fitnah. Iya. Yang kedua ada batasan muhrim bukan muhrim. Nah, pertemanan itu juga menjadi sesuatu yang harus dievaluasi kembali ketika sudah nikah. Dievaluasi Ustadz. Ini teman saya, teman baik tapi dia lawan jenis ya. Oh. Terus saya lebih iya. akrab dengan teman saya yang perempuan ketimbang dengan istri. Lebih sering makan siang dengan teman saya. Ini kan yang di sebelah gimana gitu satu. Jadi harus dihindari juga, menghindari fitnah. Betul. Itu harus dijaga, menjaga perasaan istri. Jadi menjadi seorang suami itu juga punya tanggung jawab sosial yang seperti itu. Iya. Lagi pula kita tahu kelemahan manusia kan, hati yang bisa berbolak-balik. Ini juga harus dijaga. Ketika menikah itu seorang laki-laki harus punya komitmen kesetiaan kepada istrinya. Itu komitmen itu harus dipegang, bahwa dia harus menjaga komitmen dia. Baru saja nikah maka dia harus berusaha untuk memenuhi janji-janji yang diucapkan. Atau mungkin sekumpulan janji yang bertahun-tahun sudah ditabung yang tadi saya bilang di awal itu. Maka ketika bergaul, berinteraksi dengan teman-teman, ini juga harus tetap harus jadi rambu-rambunya harus ada. Ya, kalau memang ada kasus seorang laki-laki yang dikasih motor sama kantornya, tapi tugasnya ngejemput karyawati yang lain gitu, karena searah rumahnya. Kamu dikasih motor, tapi tugasnya jemput dia. Dia merasa ini memang jadi masalah nanti. Udah mendingan saya nggak usah dikasih motor gitu. Kasih aja motornya sama dia, saya punya motor sendiri. Jadi ada hal yang harus diperhatikan yang seperti itu. Satu, karena kelemahan manusianya. Yang kedua, kalaupun nggak ada apa-apa ya, tapi kan bagaimana fitnah, jangan sampai ada fitnah, jangan sampai ada pandangan yang keliru dari orang lain. Dan tentu saja bagaimana istrinya merasakan bagaimana pergaulan suaminya dengan teman. Nah, bahkan mungkin juga dengan teman sesama laki-laki. Ini juga bisa jadi problem ya. Kalau misalnya teman-teman jadi lebih istimewa daripada istri. Kalau udah main, istri udah nggak. Pokoknya aku main. Ini juga harus jadi perhatian. Jadi egonya saling tinggi ya Ustadz ya. Bisa jadi nanti kalau misalkan ada muncul gitu ya Ustadz dari seorang suami dan juga istri, nanti kamu aja kayak gitu tadi kok, ya saya juga mau kayak gini dong. Bisa memunculkan yang seperti itu kan tidak sehat. Benar. Karena ketika masing-masing menuntut hak, maka bisa lupa pada kewajiban. Nah, itu saya dia. menuntut hak ini karena kamu juga kemarin begitu, kan nggak sehat. Makanya dicegah supaya nggak muncul itu. Memprediksi, diperkirakan, dipikirin nih kira-kira akan seperti apa. Kalau saya melakukan ini, di sebelah ini, yang di sebelah kira-kira setuju atau tidak. Sehingga kemudian jadi yang saya menyebutnya, saya sepakat banget dengan empathic love gitu. Ya, cinta yang dasarnya empati. Ya, bukan posesif gitu ya. Atau apalagi agresif ya Ustaz. Ada posesif, agresif gitu. Jadi empathic love. Jadi saya mencintainya dan saya mencoba memahami dia. Sehingga yang saya lakukan itu segala sesuatu yang juga dibalikin, kira-kira dia oke nggak dengan saya kerjakan. Apakah tugas-tugas saya sebagai suami terpenuhi, terganggu nggak kalau saya melakukan ini. Jadi memang egonya perlu dibatasi juga ya Ustadz. Ya, sejauh mana begitu Ustadz membatasi ego masing-masing dari suami dan juga istri? Yang paling gampang adalah ngelihat kepada tugasnya dan kewajiban masing-masing. Ya. Nah ini makanya perlu ketahui juga ya Ustadz, daftar tanggung jawab ya Ustadz. Betul. Suami itu tanggung jawabnya banyak. Ya. Apakah karena misalkan baru beli gas, suami harus pasang gasnya gitu?
Atau misalnya ada yang rusak, bocor, dibenerin, atau sebenarnya tanggung jawab yang benar-benar dalam koridor Islam itu sebagai suami seperti apa, Ustaz? Menyiapkan rumah. Menyiapkan rumah ya. Ya. Yang belum punya rumah, saya doakan semoga segera punya rumah. Amin. Jadi harus tuh tanggung jawab suami, dimikirin supaya punya rumah. Iya. Nah, ketika dalam konteks menyiapkan rumah, ada cerita Nabi itu memperbaiki rumah beliau. Memperbaikinya langsung, ketika para sahabat datang, Nabi sedang beberes ngebetulin rumah. Allah. Artinya ada tanggung jawab suami untuk ngurus segala sesuatu yang berkaitan dengan rumah. Oh iya. Dapurnya harus aman, gasnya, instalasinya harus bagus. Iya. Itu jadi tanggung jawab yang ada pada rentang tanggung jawab suami. Suami ya, menyiapkan, harus memberi pakaian. Itu kan kewajiban suami itu, memberi pakaian. Artinya menyiapkan anggaran yang cukup agar sang istri punya pakaian yang layak, yang memadai. Benar. Menyiapkan makan, itu tanggung jawab suami itu. Menafkahi ya Ustaz. Memberikan nafkah. Iya. Ya, itu sejumlah tanggung jawab. Mendidik. Suami mendidik itu juga termasuk ya Ustaz. Oh iya, suami harus. Saya dalam khutbah nikah selalu sering menyelipkan, istrimu ini sudah dididik dengan baik oleh ayahnya, calon istrimu. Maka kamu harus menjadi pendidik yang lebih baik atau sama baik dengan ayahnya. Sehingga wanita yang ada di sampingmu yang hari ini sudah jadi wanita solehah, lebih solehah lagi. Jadi ada tanggung jawab yang seperti itu. Kenapa dunia akhirat kok tanggung jawab suami itu. Jadi bukan hanya masalah menyediakan nafkah. Dan saya menemui banyak sekali di mana laki-laki yang dulunya nobody menjadi somebody, yang bukan siapa-siapa dulunya, tapi kemudian bisa mendapatkan kelimpahan rezeki yang jauh dari apa yang bisa dibayangkan. Yang dulunya nggak dianggap siapa-siapa, sekarang bisa sangat berarti bagi siapapun. Benar. Karena itu makanya penting tadi balik lagi ya Ustadz ya, satu visi dan misi dalam sebuah pernikahan ini memang harus ada ya Ustadz ya. Ya, bahwa tadi soal ego tadi ya. Dalam Islam kan wanita harus nurut pada suami, taat. Kemuliaan wanita pada taat. Itu menekan ego supaya jadi wanita yang taat. Tapi diimbangi oleh suami yang bertanggung jawab gitu. Jadi di balik ketaatan ada tanggung jawabnya suami. Suaminya bertanggung jawab. Dia bukan hanya menuntut ketaatan, tapi tanggung jawabnya itu diusahakan. Ada ikhtiar hebat agar tanggung jawab sebagai suaminya terpenuhi. Betul. Maka menuntut ketaatan itu menjadi sebuah hal yang tidak perlu dituntut lagi. Ya, isinya taat lah. Segala hal terpenuhi. Hal sebagai suami yang baik, attitude-nya baik, akhlaknya baik, ibadahnya baik, bekerja keras mencari nafkah, keperluan rumah tangga terpenuhi, insya Allah tuh istrinya taat. Benar, Masya Allah. Jadi ini luar biasa. Memang ini yang perlu diikhtiarkan juga sebagai suami baru. Saya juga ya Ustadz ya, ini dapat ilmu yang luar biasa dari Ustadz Budi ini. Katakanlah kalau misalkan ada bahasanya suami junior dan suami senior nih. Kira-kira apa nih Ustadz yang ingin disampaikan begitu Ustadz kepada suami junior? Kata Nabi begini, kamu tidak bisa punya istri yang baik kecuali kamu sendiri baik. Jadi harus baik dulu gitu. Jadi benerin diri aja tuh. Pikirkan pada tugas sebagai suami. Nanti istrinya mengimbangi. Pada umumnya wanita akan mengimbangi apa-apa yang dilakukan oleh sang suami. Pada umumnya begitu. Jadi sebagai suami senior saya akan bilang, do your best. Lakukan yang terbaik yang Anda bisa lakukan. Lihat kewajiban-kewajiban kita. Yakin banget bahwa Allah itu akan membukakan jalan. Yakin pada pertolongan Allah. Dan hiduplah benar gitu ya. Gak usah macam-macam gitu. Jauhi maksiat ya. Jauhi riba ya. Jauhi riba. Jauhi perilaku yang tercela. Itu akan seorang wanita disodori oleh suaminya $13,000. Kata istrinya, ini dari mana? Saya juga nggak jelasin dia ngasih uang apa. Kata istrinya, no, katanya, saya tidak mau. Jangan bawa uang yang tidak jelas begini. Haram nggak boleh, syubhat juga nggak boleh. Bawa hanya uang yang halal. Kenapa? Karena istrinya terbiasa dapat uang yang halal. Yang ordernya sudah puluhan ribu dolar sekali dikasih. Jadi belasan ribu dolar yang syubhat itu no. Benar. Jadi ada tanggung jawab itu dijalani ya, kemudian dipikirkan supaya kita dapat melakukan yang terbaik dalam hidup. Nanti Allah berikan karunia keberkahan, istri yang taat, istri yang soleha, rumah tangga yang bahagia. Nanti anak-anak yang juga baik, anak-anak yang soleh. Sebagai suami senior saya mengatakan bahwa yakinlah pada pertolongan Allah. Jangan banyak takut. Yang penting kita berjuang aja. Berjuang kita tuh belum tentu berhasil. Ya.
Tapi wanita itu akan ngelihat pada perjuangannya, prosesnya, Ustaz. Prosesnya bukan pada hanya hasil gitu. Tapi bagaimana proses? Karena ada juga yang akhirnya mengerti dia gagal, tapi saya tahu dia berjuang, dia tidak pernah berhenti, dia berusaha hebat. Dan saya mengerti, tapi dia belum berhasil. Dan saya menemani dia di dalam kesulitan, dalam kegagalannya. Gitu. Iya, benar-benar. Jadi ini memang konsepnya benar, ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa ya Ustaz ya. Bukan Anissa. Bukan Nisa yang jadi pemimpin bagi Rijal. Rijal jadi pemimpin. Nanti Nisa akan melihat, oke, pemimpin saya luar biasa. Ya. Dalam hidup kan tidak selalu orang berhasil. Gitu. Baik, Masya Allah. Jadi ini memang hal yang perlu ditonjolkan dan juga ditimbulkan. Tadi memang ada tanggung jawab dan juga rambu-rambu yang memang harus dipatuhi begitu ya Ustaz ya, untuk suami baru nih. Baru suami beda ya Ustaz, sama suami baru. Suami baru dengan baru jadi suami itu bisa beda. Tergantung konteksnya apa gitu ya Ustaz ya. Baik, alhamdulillah. Ustaz, terima kasih ini sudah berkenan untuk berkunjung bersilaturahmi kembali di studio MKFM yang kedua ini. Ya. Dan kedua kalinya alhamdulillah bergabung bersama podcast Ruang Keluarga. Nanti mudah-mudahan ada kesempatan lagi Ustadz, bincang-bincang lagi Ustadz ya. Oke, sangat menggembirakan dan mudah-mudahan manfaat ya. Benar-benar, alhamdulillah, mudah-mudahan juga nanti bisa sehat selalu Ustadz. Berarti amin. Selepas ini jadwal kemana lagi nih Ustadz? Ada acara ketemu dengan ibu di tempat yang tadi ibu diantar. Diantar. Dan setelah itu ada kajian lagi di sebuah sekolah di Ibnu Sina. Full ya. Jadi ini yang penting perlu ditimbulkan oleh suami juga adalah terus mengupgrade ilmunya Ustaz ya. Betul. Semua orang harus upgrade ilmu karena persoalan selalu bertambah dan berubah. Nah, itu dia, apalagi di zaman yang memang udah serba canggih sosial media yang seperti ini Ustaz ya. Pasti ada banyak tantangan ke depannya. Keuntungannya adalah pengetahuan sekarang berlimpah hanya dengan megang HP. Setuju. Ya, tinggal kita bagaimana yang bisa memanfaatkannya. Tinggal kitanya seperti apa. Baik. Terima kasih Ustadz sudah berkunjung. Sami-sami, sehat selalu. Selamat melanjutkan aktivitasnya Ustadz ya. Insya Allah. Mudah-mudahan bisa berjumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia sahabat MK, perbincangan kita bersama dengan Ustadz Budi Prayitno ya. Mudah-mudahan kita bisa mengambil banyak pelajaran, hikmah dan juga manfaatnya. Dan tetap nantikan untuk episode-episode selanjutnya dalam podcast Ruang Keluarga. Terima kasih, saya Muhammad Huda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.